bersama saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Belasan siswa SMP di Karimun Keracunan Makanan Bergizi Gratis atau MBG dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Para siswa mengalami muntah, diare, dan pusing usai menyantap makanan. Seorang warga di Tembilahan tewas tenggelam saat mandi di sungai. Jasad korban ditemukan mengapung di permukaan sungai hari kedua setelah kejadian. Sebuah mortir aktif ditemukan tersangkut di jaring nelayan yang mencari ikan di perairan Pulau Bayan, Tanjung Pinang. Tim penjinak bahan peledak dari Polda diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan benda berbahaya itu. Sebuah benda diduga mortir ditemukan tersangkut di jaring nelayan saat mencari ikan di perairan Pulau Bayan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim penjinak bahan peledak dari Polri diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan benda berbahaya itu. Mortir sepanjang 34 cm itu kemudian dibawa ke Brimob Polda Kepulauan Riau. Awalnya nelayan mengira bahan berbahaya itu merupakan besi tua dan akan dijual ke tempat penampungan besi bekas. Bapak habis jaring udang, dia dapat itu barang, dia kira itu besi tua. Terus dia bawa pulang. Dia bilang sama saya, dia ketemu besi lumayan berat. Dia bilang ada di belakang. Jadi saya ke belakang lihat. Saya lihat ini barang kayak bukan besi tua. Jadi saya ngecek pakai Google, ternyata itu mortir. Kapolsek Tanjung Pinang Barat mengatakan, setelah menerima informasi dari masyarakat, pihaknya langsung menuju lokasi dan melakukan pengamanan. Jumpai kemarin, kasih tahu kan ke Babin baru pagi ini, jam 9. Setelah dicek, ternyata kita duga ini mortir. Ya, kita duga, terus kayaknya seperti aktif, saya menunggu pimpinan, terus arahan dari pimpinan, akan diturunkan tim Jibom ke sini. Sementara lokasi kita Polres Lab kita sterilkan dulu. Itu diperkirakan beratnya berapa sama panjangnya berapa, Bang? Panjangnya sekitar 80 cm. 80 cm ya? Panjangnya 38 cm. 38 cm. Untuk beratnya sekitar 8 kg. Itu ditemukan di perairan mana sih? Di perairan Pulau Bayan. Masyarakat sedang menjaring. Belum diketahui asal benda diduga mortir itu, polisi dan aparat berwenang masih melakukan penyelidikan. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tempat pembuangan sampah akhir tidak memadai hingga tumpukan sampah menggunung di Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Tumpukan sampah menggunung setinggi 25 meter sehingga menyulitkan petugas kebersihan. Setiap hari sebanyak 10.000 ton sampah yang berasal dari semua kawasan di Pekanbaru masuk ke TPA ini. Pemkot Pekanbaru menginstruksikan camat dan lurah untuk mengedukasi masyarakat agar mengurangi penggunaan sampah plastik. Hal itu disampaikan melalui sosialisasi di lingkungan masing-masing serta melalui program gotong royong. Selain itu, Pemkot Pekanbaru juga mengimbau pusat-pusat perbelanjaan mengurangi kemasan plastik. Bisa dikatakan sangat penuh sekali. Dan ini mohon maaf saja kalau ini tidak kita batasi, maka menjadikan itu bukan hanya kota yang pintar, tapi juga masyarakat yang pintar. Dan juga kita sudah menerapkan yaitu pemberlakuan ke depannya untuk toko-toko atau pusat pembelanjaan tidak lagi yang menggunakan penjualan atau menjual plastik seperti itu. Mengurangi pemakaian plastik dan memilah sampah dari sumber sampah. Kita melakukan ini untuk percepatan pembangunan agar dilakukan beton, yaitu agar transportasi bisa gampang cepat naik masuk
Tadi kan kita lihat bahwa karena hujan cukup padat, cukup kencang kemarin angin, dan ada yang sampah yang turun kan, itu juga longsor. Ini karena sudah tinggi membukit. Jadi ini harapannya ini sampah seperti ini sudah berapa puluh tahun sudah tertimbun di sini. Ini sedang, dan pemerintah kota sudah melakukan kerjasama agar ini segera bisa ditutup. Prinsipnya balik lagi ke masyarakat gitu, karena sumber sampah itu kan dari kita. Kalau dia sudah terpilah yang disampaikan sama Pak Wali tadi, semua bisa digunakan dan menghasilkan duit. Tinggi sampah itu sudah mencapai 25 meter. Beberapa minggu yang lalu karena hujan yang deras, TPA kita ada sedikit longsor yang di ujung dekat timbangan, dan sampah masuk per hari di sini kurang lebih 1.000 ton. Dengan kondisi pemilihan sampah yang disampaikan Pak Wali tadi, tentunya besar harapan kita dia tidak semua lagi ke sini, yang tinggal residu-residunya lagi yang bisa dihasilkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik, diharapkan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir dapat teratasi. Ahmad Diston dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Untuk mendorong pelestarian lingkungan, Polda Riau membuat terobosan bank pohon dan pusat pembibitan di Rumbai, Pekanbaru. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendukung upaya penghijauan di Provinsi Riau. Saat ini, Bank Pohon telah menyiapkan sebanyak 9.400 bibit pohon dari berbagai jenis yang akan disalurkan ke masyarakat, institusi, hingga komunitas peduli lingkungan. Polda juga mengembangkan unit peternakan terpadu yang meliputi budidaya ikan, kambing, ayam petelur, hingga ayam kampung. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus pemanfaatan lahan yang produktif dan ramah lingkungan. Diharapkan kehadiran Bank Pohon dapat menjadi ruang kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam mewujudkan Riau yang lebih hijau dan sehat. Juga untuk bagaimana mendapatkan hasil produksi yang proses pembibitan yang ada di Bank Pohon ini, untuk sekarang ini kita itu dapat bantuan bibit dari luar. Jadi kita pindah kita sapih kembali menggunakan polybag yang lebih besar. Pada mulanya itu kita dapat polybag yang lebih kecil. Jadi kita pindahkan, kita treatment lagi untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik. Contohnya kemarin kita dapat itu bantuan dari bibit petai, itu kita dapat tidak ada daunnya. Jadi kita coba stimulasi pakai pupuk asam amino, pupuk kimia, dan juga pakai vitamin untuk menunjang kehidupannya yang lebih baik. Punya istilah namanya Swajana Harmoni Hijau. Ini tempat di mana kita mencoba belajar membibit dari mulai pohon-pohonan, kemudian perikanan, peternakan. Di sini ada rencana kita kembangkan ayam, juga ada kambing dari berbagai jenis. Tujuannya diantaranya adalah mengajak masyarakat, termasuk anggota kita sendiri. Kita belajar bagaimana menghijaukan kembali Riau. Program Bank Pohon akan ditingkatkan untuk melestarikan lingkungan serta penanaman kembali hutan-hutan yang gundul akibat kebakaran hutan yang melanda sejumlah kawasan. Ahmad Diston dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Itu cocok, namanya bercocok tanam. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juleni pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.